Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mengawali dan melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, Selasa tanggal 10 November 2020, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian hari ini. Tertulis dalam kitab Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 32, demikian dikatakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perbedaan adalah sesuatu yang niscaya dapat kita hindari di dalam hidup kita ini. Dimanapun dan kemanapun kita pergi, kita akan selalu menjumpai perbedaan-perbedaan itu. Kita dilahirkan berbeda dengan yang lain. Kita berbeda secara selera, berbeda secara warna, berbeda secara rambut, berbeda secara suku, berbeda marga, berbeda bangsa, berbeda karunia, berbeda pikiran, berbeda macam-macam. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Dimanapun dan kemanapun kita pergi, kita akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Berbeda dalam banyak hal. Baik secara spiritualitas, dalam keberimanan, juga berbeda dalam segala hal yang berkaitan dengan keduniawian kita ini. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika ada orang yang sangat berharap dan menginginkan orang lain harus sama dengan dia, maka dia akan sangat lelah kalau mau mengharapkan yang seperti itu. Karena tidak mungkin orang lain harus sama dengan dia. Karena setiap orang itu dilahirkan unik dan berbeda dengan yang lainnya. Bahkan di tengah-tengah keluarga pun setiap anak itu unik dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau ada kelompok-kelompok, kalau ada orang-orang yang mau supaya orang lain seperti dirinya, seperti kelompoknya, atau memaksakan orang lain harus seperti dia, nah disinilah yang sering terjadi namanya keributan, namanya pertikaian, muncullah yang namanya persoalan. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan orang Kristen. Demikian juga di tengah-tengah gereja. Gereja-gereja satu dengan yang lainnya selalu ada perbedaan. Itu sebabnya ketika di antara jemaat atau di satu gereja kita harus memaksakan gereja lain harus seperti gereja kita. Dari situlah yang sering terjadi pertikaian, karena Tuhan pun mengaruniakan kepada kita talenta, karunia, kebolehan, kemampuan yang juga berbeda-beda. Bahkan dari awal juga Tuhan akhirnya memberkati dan memakai perbedaan itu menjadi sesuatu alat untuk melaksanakan misi Tuhan. Jemaat di Efesus diperhadapkan kepada banyaknya perbedaan. Perbedaan aliran yang dibawa oleh penginjil yang melayani mereka membuat jemaat itu juga menjadi berbeda-beda.
Dan ketika satu kelompok memaksakan kelompok yang lain harus seperti kelompoknya, maka mulailah timbul pertikaian, timbul persoalan. Ketika seseorang menonjolkan karunia yang dia terima di atas karunia saudaranya yang berbeda dengan dia, maka mulailah timbul kesombongan, timbul merasa dia lebih hebat daripada yang lain. Itulah yang mau disapa oleh firman Tuhan ke tengah-tengah jemaat di Efesus dan kepada kita pada saat ini. Kita harus mampu menerima segala perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Sebagian di antara kita memiliki karunia bernyanyi. Sebagian di antara kita memiliki karunia berkata-kata, memberi nasihat. Sebagian daripada kita memiliki karunia berkata-kata dengan baik melalui doa. Sebagian daripada kita memiliki karunia di dalam mengajar dan karunia-karunia lainnya. Itu semuanya dianugerahkan oleh roh yang sama, yaitu roh Tuhan, roh kudus. Itu sebabnya suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus saling menghargai. Kita harus saling menerima. Kita harus saling memberikan penghargaan kepada saudara yang berbeda dengan kita. Belum lagi kita berbeda dengan latar belakang, suku, marga di tengah-tengah persekutuan kita. Di Efesus ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang kafir dari negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Itu pun tidaklah harus dipersoalkan. Ketika itu dipersoalkan, terjadilah pertikaian. Jauhlah sukacita, jauhlah keramahan dan kasih mesra di antara mereka. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan semua kita jemaat Tuhan dimanapun kita, di era zaman gereja mula-mula atau di zaman sekarang atau ke depan, marilah kita saling menerima perbedaan itu. Marilah kita hidup saling menghargai. Marilah kita tetap boleh saling kasih mesra di antaranya, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Karena kita harus saling melengkapi. Jadi kita tidak boleh saling menghakimi dan saling merendahkan, tapi mari kita saling menonjolkan kasih Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan, seperti Tuhan juga yang menghargai perbedaan dan menerima perbedaan itu, serta mengasihi setiap orang yang berbeda-beda itu. Dia mengasihi orang Parisi, dia juga mengasihi pemungut cukai, dia mengasihi orang Yahudi, dia juga mengasihi orang Samaria, dia mengasihi anak-anak, dia juga mengasihi para orang tua. Bagi Tuhan, semua kita dengan segala perbedaan kita ini adalah berharga, dan pengampunan Tuhan berlaku bagi semua orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, kita juga terpanggil untuk saling ramah kepada yang lainnya. Di dalam perbedaan yang tidak terhindarkan itu, kita harus saling ramah. Kita harus saling menerima. Kita harus saling menonjolkan kasih mesra dan saling mengampuni. Kalau itu kita sudah lakukan, maka layaklah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita menjalani hari ini dengan penuh keramahan bagi setiap orang, baik yang percaya kepada Tuhan atau yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita menunjukkan kasih mesra Tuhan yang sudah kita terima kepada sesama kita. Dan mari kita saling memberikan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Maka hidup kita akan lebih tenang, maka hidup kita akan lebih diberkati. Dan apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, maka Tuhan akan buat berhasil. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu
yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini. Baiklah kami seperti Engkau meniru keteladanan yang Engkau berikan. Kami bersikap ramah kepada setiap orang dan selalu membuka kasih dan pengampunan bagi setiap orang, sehingga hari ini dipenuhi dengan sukacita karena energi yang positif yang dari Tuhan yang anugerahkan kepada kami boleh juga kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati kita sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini. Horas.